Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Selamat menyaksikan. Saya Nurul Ilmi akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Myanmar. Myanmar dahulu bernama Burma. Kaum muslimin pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan. Myanmar bagian barat, daerah ini berbatasan dengan Bangladesh. Penduduk Myanmar yang beragama Islam tercatat 7% dan total jumlah penduduk. Mereka hidup dalam kemiskinan akibat rezim komunis yang berkuasa. Selain itu juga karena perlawanan dari umat Buddha terhadap umat Islam, Islam telah masuk ke Myanmar melalui dakwah, tetapi belum tersebar luas walau telah tersebar ke sejumlah wilayah seperti Arakan. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 686 Hijriah, Muslim Tartar bangsa Mongol menginvasi Birmania melalui Cina dan berhasil melengsarkan rajanya serta memberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Sebagian masyarakat masuk Islam dan sebagian lainnya memeluk agama Buddha. Tatkala Suja saudara Aurangzeb, penguasa Imperium Mughal di Hindustan, melarikan diri ke Birmania. Mereka berbaur dengan para penduduk sambil menyebarkan agama Islam. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslimin di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Organisasi Solidaritas Rohingya pernah meminta kepada Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas muslim sebagaimana yang dilakukan OKI terhadap pemerintah Bulgaria. Sikap Muslim Rohingya terhadap sosialis Myanmar terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok yang berintegrasi dengan partai sosialis yang berkuasa. Tujuan kelompok ini adalah untuk melindungi kelompok minoritas dari kekerasan penguasa. Kedua, kelompok muslim yang membentuk organisasi gerakan pembebasan menentang pemerintah Myanmar. Mereka membentuk Front Nasional Pembebasan Rohingya. Front ini bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Nasional Karen adalah suatu provinsi di bagian selatan Myanmar yang berbatasan dengan Thailand. Masyarakat Karen memperjuangkan pemisahan diri dari Myanmar. Masyarakat Karen berusaha memisahkan diri dari Myanmar dengan dua alasan. Pertama, karena Karen merupakan etnis tersendiri yang berbeda dengan umumnya etnis masyarakat Myanmar. Kedua, karena penguasa Myanmar melakukan diskriminasi terhadap suku Karen. Oleh karena itu, Provinsi Arakan dan Karen merupakan daerah yang terus-menerus bergejolak di Myanmar. Baik, saya Rahmawati Polinggako akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia dan bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab dan menyebar antara masyarakat Cham. Dalam sejarahnya, sebelum penaklukan Champa oleh Bai Li Tangtong, agama dominan di Champa adalah Swiaisme dan budaya Champa sangat dipengaruhi oleh India. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10. Namun, baru setelah invasi 1471, pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Orang-orang Cham atau sebutan untuk orang-orang kerajaan Champa berorientasi kepada Islam. Umat Islam Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam dan dapat kita bagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama, Muslim Cham, yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua, umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Mereka adalah pedagang muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragam, kemudian menikahi dari anak-anak negeri tersebut seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Kelompok ketiga, muslim dari warga Vietnam asli. Berdasarkan dari data pemerintah, Islam adalah agama dengan pemeluk terkecil dari 6 agama yang berkembang di Vietnam. Kegiatan keagamaan masih di bawah kontrol pemerintah Vietnam yang beraliran komunis. Walau berada di bawah kekuasaan pemerintah komunis yang mengontrol dengan ketat, Muslim Cham dapat menjalankan ibadah dengan bebas
dan nyaman. Bahkan, banyak fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Muslim Cham, terutama dalam hal pendidikan. Namun, hal itu dirasa kurang cukup karena kebutuhan akan pendidikan tinggi yang belum terpenuhi. Sebaliknya, jumlah madrasah sangat banyak, sehingga banyak dari pelajar Muslim yang merantau ke Malaysia untuk meneruskan studi. Agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Muslim Sunni yang tersebar di seluruh penjuru negara itu bermazhab Syafi'i. Muslim Bani berkembang di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan. Aliran ini tidak terlalu populer karena mengadopsi pengaruh budaya domestik dan memiliki pengaruh kuat dari India. Baik, saya Siti Nurhaliza Sudai akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Luas wilayahnya hanya sekitar 583 km persegi. Penduduknya mayoritas pendatang, terutama berasal dari etnis Cina. Penduduk Singapura yang beragama Islam terbilang minoritas dan hampir semuanya berasal dari orang-orang Melayu. Sekitar 14,9% penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan mayoritas beragama Buddha 42,9%, ateis 14,8%, Kristen 14,6%, Taoisme 8%, dan Hindu 4%, serta kepercayaan lainnya 0,6%. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan perdagangan Arab dengan penduduk setempat, kemudian tinggal dan menetap di Singapura. Membantu Islam berkembang di daerah ini, para pedagang yang telah menetap berdakwah dengan menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Umat Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, baru pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam atau yang biasa disebut dengan AMLA. Dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam di Singapura terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu migran yang berasal dari dalam dan luar wilayah. Kelompok migran dari dalam wilayah berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan Bawean. Kelompok ini dibentuk dengan etnis Melayu. Adapun kelompok migran dari luar wilayah dibagi menjadi dua kelompok penting, yaitu Muslim India yang berasal dari subkontinen India, yaitu pantai timur dan pantai selatan India, dan keturunan Arab, khususnya Hadramaut. Migran yang berasal dari luar wilayah secara umum berasal dan golongan Muslim yang kaya dan terdidik. Kelompok ini pula akhirnya membentuk kelompok elit sosial ekonomi di Singapura. Mereka mempelopori perkembangan Singapura sebagai pusat pendidikan dan penerbitan Muslim. Di samping itu, mereka juga sebagai penyumbang dana terbesar untuk pengembangan masjid, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial lainnya seperti keluarga, Al-Segab, Al-Kaf, dan Al-Jum'iyah. Baik, saya Siti Nabila Wali Jafar akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Filipina. Mindanao terletak di bagian selatan Filipina, merupakan kawasan penduduk mayoritas Muslim. Sejarah masuknya Islam di Filipina dimulai pada abad ke-14 melalui Kepulauan Sulu. Disebutkan bahwa orang yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam pertama di kepulauan tersebut ialah Syarif Karim Al-Makhdum. Berikut ini Islamisasi awal di Sulu dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahap. Tahap pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13 atau lebih awal ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Beberapa pedagang ini menikahi keluarga setempat yang berpengaruh. Pada tahap ini, elemen-elemen Islam awal diintegrasikan ke dalam masyarakat setempat dan secara bertahap terjadi pembentukan keluarga Muslim. Yang kedua, yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-16 adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga Muslim
yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Peristiwa ini bersamaan dengan proses dakwah Islam di Jawa. Pada tahap ini, para pendakwah dikenal dengan sebutan Makhdumin. Tahap ketiga adalah kedatangan Muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Hal ini ditandai dengan kedatangan Raja Baguinda dengan beberapa penasihatnya yang ahli agama, yang membuat umat Islam saat itu memiliki penguasa Muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah. Tahap selanjutnya ialah pendirian kesultanan oleh Syariful Hasim menjelang tengah abad ke-15. Pada saat itu, Islam telah menyebar dari daerah pantai ke daerah pegunungan di pedalaman Pulau Sulu. Penerimaan kepala-kepala suku setempat di daerah pantai menandakan bahwa kesadaran tentang Islam telah menyebar luas. Menjelang permulaan abad ke-16, hubungan politik dan perdagangan yang semakin meningkat dengan bagian kepulauan Nusantara lain yang telah berhasil diislamisasi menjadikan Sulu sebagai bagian dari Darul Islam yang berpusat di Malaysia. Baik, saya Muhammad Akbar Auludinur akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Malaysia. Malaysia terletak di semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Malaysia yang ibu kotanya Kuala Lumpur mempunyai luas wilayah sekitar 328.847 km persegi atau 2,5 kali Pulau Jawa. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia menurut Az-Zumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali yang kini Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad M. Saweng bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu di Malaysia lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Kedua, Malaysia diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up dan pola kedua biasa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi serta bertukar pikiran tentang permasalahan perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Seiring itu pula, pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan adanya proses islamisasi di Malaysia, peranan penting dalam perkembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran dan yang selalu diikuti oleh Korea dan Korea Indonesia. Selain itu, perkembangan Islam di Malaysia semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun, juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum hudud pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain. Dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman kedamaian bagi masyarakat walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim. Tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Baik, saya Muhammad Fazrul Pakaya akan menjelaskan perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW yang selanjutnya agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat dan kemajuan serta perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah atau Sultan kelima yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan.
di masa Sultan Hasan atau Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi pemerintahan agama. Pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam yaitu hukum kanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Pada tahun 1888 hingga 1983, Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah, Mu'izzun wad Daulah. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 31 Desember 1983, gelar Muizzuddin wad Daulah atau penata agama dan negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja, yang Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya, Baraja adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah, Muizzuddin wad Daulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda. Gelar Muizzuddin wad Daulah atau penata agama dan negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tahun 1985, tepatnya 16 September, didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Baik, saya Ahmad Fauzi akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Thailand. Thailand biasa disebut juga Muang Thai atau Muang Thai Resabah atau Siam atau negeri Gajah Putih yang terletak di sebelah utara Malaysia. Ini sering juga dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Pattani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thailand sebagai Pattani Darussalam. Pattani berasal dari kata Al-Fattani yang berasal dari kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim yang terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep, Mahanakhon, atau sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand. Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan daulah Islamiyah Pattani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan satu kesatuan dakwah Islam dari Arab dari masa Umar bin Khattab. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.